Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir di channel spesialis khusus TV LED. Di video kali ini ada TV Polytron. Uh, dengan kerusakan layar blank ya teman-teman ya. Kita coba tes saja terlebih dahulu. Oke, kita tes. Oke, sudah dicolok ke listrik. Sebentar. Nah, ini di bagian indikator sudah menyala warna biru, artinya tegangan masuk ya. Kemudian untuk menyalakan TV ini selanjutnya kita tekan tombol power di pinggir ya, sebelah kanan. Oke, sambil kita perhatikan ya teman-teman di layar seperti apa. Oke, indikator sudah mulai mati, berkedip ya. Oke ya, TV menyala tapi blank biru ya, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman saya harus bisa lihat ya, seperti itu, blank biru ya. Ada yang bilang biru terong, intinya ini panel tidak bekerja ya teman-teman, namun mesin bekerja, hanya panel yang tidak bekerja. Oke, untuk TV ini tipe-nya bisa kita lihat bersama ya teman-teman. TV ini menggunakan tipe seperti ini teman-teman ya, PLD 32T7511 ya. Oke, seperti itu. Dan tanpa basa-basi ya, kita langsung bongkar saja TV ini untuk melanjutkan reparansi. Oke ya teman-teman, kita bongkar terlebih dahulu. Videonya saya cut ya sebentar. Sekarang TV-nya sudah saya bongkar seperti ini teman-teman. Dan setelah saya amati ya, di sini biasanya permasalahan di bagian T-con panel ya, di sini teman-teman. Tapi setelah saya lihat ya teman-teman, di sini sepertinya TV ini sudah pernah diservis ya teman-teman. Coba teman-teman lihat di sini, udah banyak solderan ya teman-teman. Di situ, di sini sudah banyak solderannya. Ya. Wah, ini nggak jamin juga teman-teman ya, tapi nggak ada salahnya juga ya. Kita coba saja ya teman-teman, kita ukur-ukur terlebih dahulu tegangan apa-apa saja yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita ukur ya. Oke, kita mulai pengukuran. Oke, kita lanjut pengukuran teman-teman. Jadi yang perlu kita ukur yaitu tegangan-tegangan di bagian T-con ya. Kita coba saja teman ya, urusan gagal itu kemudian. Kita coba saja dulu ya di sini ya. Mudah-mudahan teman bisa melihatnya. Oke ya teman-teman, untuk pengukuran kita di skala 30 volt ya, karena yang kita ukur sekitar tegangan 12 volt terlebih dahulu yang masuk ke T-con. Kita coba. Oke, kembali kita colok ke listrik ya. Oke, kita tes ya, nyalakan ya teman-teman. Oke ya, kita tekan tombol power. Oke, kemudian kita ukur seperti biasa, prof negatif ke ground ya. Pertama kita ukur dulu tegangan yang masuk ke T-con ya. Biasanya ada 12 volt, ini di bagian fuse ya, di sini. Oke, tegangan ada teman-teman ya, tegangan ada. Kemudian ya,
tegangan VGH ya, kita cari VON ya. Di sini ada tegangan VON. Min 15 AVDD. Oke teman-teman, saya belum menemukan titik poin VON ini, tapi masih saya cari ya. Biasanya di VON itu ada tegangan sekitar 20-an volt ya, 27. Dan di sini tidak ada tegangannya. Ini juga bekasnya udah dipotong jalur. Di bagian ini kita juga cek juga, pun tidak ada tegangan ya. Sebentar ya, coba teman-teman perhatikan ya. Intinya ini sudah diacak adul ya. Lumayan sulit ya, lumayan sulit, tapi nggak apa-apa. Kita coba lagi, kita tukar nasib aja. Dikarenakan ini di bagian jalur sebelah kiri ya, seperti VGA VGL sudah di cut ya. Nanti kita akan coba memindahkan cut ya. Cuman di sini saya tidak punya contoh tikon yang sama persis dengan ini ya teman-teman. Jadi ini seperti komponen yang dibuang ya. Ini ada komponen yang dibuang, ini bekasnya udah hilang atau gimana ya, sebagian udah nggak ada ini. Dan ini kapasitornya sudah patah-patah ya. Sini udah jalur VON nya udah korosi. Waduh, lumayan sulit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba. Nah ini kita perhatikan, ini kan jalur yang sebelah kiri ya teman-teman, jalur sebelah kiri. Kemudian kita akan coba memotong jalur yang sebelah kanan ya, di sini ya. Tapi untuk kali ini sedikit berbeda. Pemotongannya tidak dari depan ya, kita coba motong di belakang seperti ini teman-teman. Coba ya, coba perhatikan. Nah, jadi kita motongnya di sini teman-teman. Kita coba motong di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan tegangan VGH nya bisa muncul ya teman-teman. Soalnya tadi nggak mau keluar itu tegangan VGH nya. Sebentar ya, saya akan potong dengan ini teman-teman, pisau cutter seperti ini ya. Usahakan pisau yang baru, yang tajam ya, biar enak kita kerjanya ya. Jadi catatannya, sebelum kita potong, kita harus kerik terlebih dahulu ya teman-teman, agar nanti jika ada kesalahan memotong, maka kita mudah untuk menyambungnya kembali ya. Oke, kita coba kerik perlahan ya teman-teman. Ya maklum kalau ini nggak jadi ya wajar, karena udah diacak adul ya, saya mohon maaf. Tapi nggak masalah, kita coba saja. Nah, kita kerik dulu teman-teman di sini. Oke, kamera saya pinggirkan sebentar, agak serong ke kiri. Ya, ini proses kerik mengeriknya teman-teman ya. Oke, terus sampai bersih, sampai terlihat tembaganya.
Oke, setelah itu kita beri timahnya ya teman-teman. Sebentar. Bekas timah yang kita kerik tadi kita coba bersihkan dulu teman-teman dengan timah seperti ini, biar lebih enak ya, biar lebih terlihat jelas. Oke teman-teman ya, sudah selesai, maka kita kerik, kita potong saja jalurnya. Oke, sekarang kita coba potong 4 jalur terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti saya akan zoom. Ini sementara saya potong terlebih dahulu. Kita potong 4 jalur ya, dari pinggir ini 1 2 3 4. Oke, kita potong di sini. Oke, kita harus yakin benar-benar bahwa pemotongan kita ini putus ya teman-teman. Harus yakin benar-benar putus. Oke, setelah terputus kita coba pasang kembali soketnya. Oke, setelah terpasang kita coba tes, nyalakan kembali TV-nya. Ya, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lalu kita ukur ya, kita ukur kembali tegangannya, apakah VGH nya sudah muncul. Oke teman-teman, sepertinya VGH nya sudah muncul, tapi saya yakin ini belum terlihat logo ya teman-teman, tapi nggak masalah. Kita coba dulu lihat apakah ada tampilannya ya teman-teman, apakah ada tampilannya. Sebentar, TV-nya mati lagi teman-teman karena coknya tersenggol ya. Oke, sebentar saya mau lihat. Wow, ternyata tampilannya ada. Setelah saya beri input dari receiver parabola ya, lumayan ya, gambarnya bisa kita lihat bersama ya, seperti ini teman-teman ya, lumayan ya gambarnya ya. Mungkin video singkat ini bermanfaat ya untuk sahabat semua yang pernah mengalami gagal cutting. Mungkin bisa ditiru ya cara-cara saya tadi. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Dan akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.